Iya. Ampun bro. Wes. Itu lampu itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa mengawali ngaji pada malam ini. Semoga ini menjadi malam yang barokah. Amin. Dan kita bisa istiqomah ngaji niki sampai khatam dan mendapatkan manfaat sama dan barokah dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari sebagai pengarang kitab niki, Adabul Alim wal Muta'alim. Monggo kita awali dengan kirim hadiah Fatihah kepada beliau dan kepada guru-guru kita semuanya, dengan harapan apa yang kita kaji niki dari awal hingga akhir nanti niku dapat mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin. Ala niyatina sholihah wa ala man wasalafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ali baitihi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa asyhadu wa sholihin wa lamil amilin. Syalillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati khususan bil khusus ila muallif hadzal kitab Yai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Nafa'anallahu bi 'ulumihi wa amiddana bi madadihi wa barakatihi. Syalillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadrati jami muallimina wa asatidina wa jami man nafa'ana 'alaina husan Bayi Abdul Manan wa Bayi Luqanim Manan wa Bayi Askandar wa jami usulihim wa furu'ihim. Nafa'anallahu bi 'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila jami'. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu tawi sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wassalatuhu tawi salawat rahmat ta'zimi Gusti Allah wassalamuhu lan salame Gusti Allah iku ala sayyidina maka tetep ing atase Gusti kita nyatane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad asyrafil mursalina kang luweh mulyane pira-pira utusan wa khatamin nabiyyin lan kang dadi pungkasane para nabi wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibina kang bagus-bagus kabeh wa ashabihi lan sahabate Kanjeng Nabi at-thahirina kang padha suci kabeh ajmaina hale sekabehane. Jadi menarik sekali para ulama niku ya, para ulama itu ketika menulis sebuah apapun, menulis sebuah kitab, pokok nulis napa mawon mesti diawali dengan bismillah, hamdalah, sholawat. Wis mesti wis sampean baca kitab apapun pasti mereka itu mengawali segala sesuatunya dengan bismillah, hamdalah, sholawat di awal dan di akhir. Jadi pembukaan, muqaddimah sama khotimah itu dipepet dengan bismillah, hamdalah, sholawat. Ya, karena apa? Kullu syai'in la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u.
Jadi karena segala sesuatu ketika tidak diawali dengan bismillah akto, ya jadi akto itu ya cara bahasan kan terputus kan. Terputus itu maksudnya ya gak ono barokah gitu ya. Nah, hamdalah juga seperti itu, apalagi sholawat. Sholawat itu jika dikembalikan dengan konsepnya, ya konsepnya adalah segala permintaan apapun tanpa diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat, itu kan mengambang bainas sama'i wal ard. Jadi gak jeblok ning bumi ya gak sampai teko langit. Ya, permintaan apapun ketika tidak diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat, itu mengambang, gak sampai. Nah itu makanya di karangan kitab apapun ulama-ulama salaf niku selalu mengawali dengan bismillah, hamdalah sama sholawat. Nah, padahal kitab niki umurnya sudah 100 tahun. Beliau itu di khotimahnya ada ini, di penutupannya beliau menulis kitab ini selesai tahun 1343 Hijriah pada bulan Jumadil Akhir ya. Artinya apa? Kalau sekarang 1442 ya, 1440 sekian, artinya kitab ini sudah berumur 100 tahun coba. Nah, awake dhewe nulis saya urung karuan enek sing maca ya. Beliau menulis kitab ini sudah 100 tahun dan sampai sekarang dikaji dimanapun. Itu kan berarti apa? Kitab yang beliau tulis ini bukan hanya manfaat tapi barokah. Jadi barokah itu kan ziyadatun naf'i. Barokah itu adalah sebuah kemanfaatan yang di situ ngeluber tekon dindi ya. Jadi yang mengkaji, bahkan yang mengkaji kitab ini bukan hanya orang NU. Padahal ini kan Mbah Hasyim itu kan pendiri NU kan. Muhammadiyah, PKS itu loh saiki ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, karena apa? Saking luar biasanya. Tentunya ya kembali kepada beliau sendiri menulis kitab ini ya sangat ikhlas. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, begitu juga kita ini mumpung masih awal, wis pokok diniati niat ingsun ngaji lillahi ta'ala. Wis aku ngaji lillahi ta'ala, muga-muga entuk barokahe Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Dan kitab ini sebagaimana judulnya adalah Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, bagaimana adab seorang yang sudah memiliki ilmu, ya, ngalim, wong sing ngalim, ustadz, para guru, dan juga muta'alim. Nah, semuanya dijelaskan di sini. Ya. Dan beliau pendekatannya adalah dengan pendekatan tasawuf. Ya. Jadi pendekatannya adalah dengan pendekatan tasawuf. Jadi memang luar biasa. Gak iso disangkal lah pendekatan tasawuf itu. Ya. Amma ba'du. Anapun ing dalem sakwise maca bismillah, hamdalah lan sholawat. Faqat ruya monggo temen den riwayataken an Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Rasulillah saking Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu. Haqqul waladi utawi hake anak ala walidihi ing atase wong tuwane walad iku ayyuhsina yen to mbagusaken sapa walid ismahu ing arane walad. Ya. Hadis pertama yang beliau cantumkan dalam kitab ini adalah tentang haknya seorang anak ketika baru dilahirkan. Ya, jadi anak ketika baru lahir itu dia punya hak atas orang tuanya. Jadi posisi anak adalah memiliki hak terhadap orang tuanya. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya. Nah, apa haknya? Ayyuhsina ismahu, ya. Memberikan nama yang baik. Karena apa? Karena nama itu bagian dari doa, ya. Jadi ketika orang tua ngasih nama anaknya, itu ya doa seumur hidup buat anak itu, ya. Namanya siapa? Muhammad. Berarti ya orang tuanya berharap mendapatkan sesuatu yang terpuji dari nama itu, nyandong barokah Kanjeng Nabi misalkan, atau ingin mendapatkan menjadi anak yang soleh, ya. Jadi ayyuhsina ismahu. Jadi ini hak pertama. Ini kan berarti beliau menggiring kita dari sesuatu yang paling dasar. Anak baru dilahirkan, ya. Anak baru dilahirkan itu dia langsung punya hak, ya, mendapatkan nama yang bagus dari orang tuanya. Terus wayuhsina murdi'ahu, ya. Wayuhsina lan bagusi sapa walidihi
murdi'ahu ing wong wadon kang nyusoni walad. Nah, dia harus haknya anak juga terhadap orang tuanya, dia berhak mendapatkan ya nutrisi ya, susu yang baik, makanan yang baik lah istilahnya dari orang tuanya. Jadi gak dikekne sapa-sapa, tidak. Jadi murdi'ah itu artinya apa? Jika ditarik lebih luas lagi, ya anak itu berhak mendapatkan ibu yang solehah. Ya, jadi itu hak ya. Artinya apa? Seorang suami itu ya dia itu bertanggung jawab bukan hanya mencari istri yang asal-asalan, tapi harus mencari istri yang solehah. Harapannya apa? Anaknya menjadi anak yang soleh, itu loh ya. Wayuhsina adabahu, wayuhsina lan bagusi sapa walidihi adabahu ing adape ing tata kramane walad. Begitu juga apa selanjutnya, orang tua wajib ya mengajarkan adab kepada anaknya. Jadi anak berhak mendapatkan pengajaran adab dari orang tua, ya kan gitu kan. Karena di mana ada hak di situ ada kewajiban, di mana ada kewajiban di situ ada hak. Ya. Tuh, ini hadis pertama. Ya, jadi beliau mengawali dengan sesuatu yang paling dasar, ya, hubungan antara orang tua sama anak, anak sama orang tua. Dan itu diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Makanya hadis-hadis seperti ini itu rata-rata dari Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena ini kan wilayah privat kan, ya. Wilayah privat, wilayah yang di situ hanya tahu Kanjeng Nabi sama keluarganya. Ya, makanya hadis-hadis tentang fikih nisa, fikih perempuan, hadis-hadis tentang keluarga itu rata-rata ya dari Sayyidah Aisyah. Makanya Sayyidah Aisyah itu rahasia, ya salah satu rahasia kenapa Kanjeng Nabi itu dinikahkan. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau selain Sayyidah Khadijah itu dinikahkan, sing ngongkon rabi itu langsung Gusti Allah. Ya, itu. Karena apa? Karena banyak sekali Sayyidah Aisyah itu secara, kalau kita membaca dalam ulumul hadis ya, perawi terbanyak pertama itu kan Sayyidina Abu Hurairah. Beliau kan ashabus suffah, makanya kan beliau itu hampir ketika Rasulullah masih hidup itu hampir seluruh hidupnya hanya untuk ngaji sama Kanjeng Nabi. Beliau itu santri terlama di ashabus suffah itu Sayyidina Abu Hurairah. Ya. Jadi beliau rela miskin, pokoknya piyamri so ngaji nih Kanjeng Nabi. Lah derajat kedua itu Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Itu terbanyak kedua yang meriwayatkan hadis. Lah posisi nomor 3 itu Sayyidah Aisyah. Lah Sayyidah Aisyah banyak spesialisasinya di fikih-fikih yang berkaitan dengan perempuan. Nah, kan lek wong wedok kan isin kan apa tekok dengan Kanjeng Nabi kan. Makanya lewatnya Sayyidah Aisyah. Tentang keluarga, ini kan tentang keluarga ini kan. Bagaimana memberikan nama yang baik pada anaknya, bagaimana seorang tua itu wajib memberikan ibu yang baik pada anaknya, untuk anaknya. Terus bagaimana seorang ibu bapak itu mengajarkan adab. Ini kan wilayah-wilayah privat ya. Nah itu dari Sayyidah Aisyah rata-rata. Wa'an Ibnu Sirin lan ketutur saking sahabat Sayyidina Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Qala dawu sinten Sayyidina Ibnu Sirin. Nah ini berarti apa? Kalau seperti ini namanya asar. Asar itu adalah kaulnya sahabat. Ya. Kanu ono sopo sahabat. Ya, kanu ono sopo sahabat iku ya ta'allamuna podo belajar sopo sahabat al-huda ing pituduh. Ya. Al-huda ing pituduh, petunjuk. Kama ya ta'allamuna kaya oleh podo belajar sapa sahabat al-ilma ing golek ilmu. Nah, ini menarik ini. Ya. Jadi para sahabat itu tidak hanya fokus, jadi ketika bersama Kanjeng Nabi itu bukan hanya mencari ilmu, tetapi juga mencari petunjuk, mencari hidayah. Ya. Di sini dijelaskan wal huda yutlaku ala tauhid wa taqdis wa yutlaku ala ma la yu'rafu illa bi apa ini yaitulah ma la yu'rafu illa bi illa apa itu kan ada penjelasannya di bawah bilisanil anbiya minal fadli wa tarki summa innahu yutlaku ala kulli wa yutlaku alal juz'i wa kulliyat.
Jadi beliau itu, para sahabat itu belajar ke Kanjeng Nabi itu bukan hanya ilmu, tapi apapun. Al-Huda ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kenabian lah ya. Tauhid ya, bagaimana mensucikan Allah ya, taktis, terus tentang keutamaan para nabi, ilmu khas lah ya. Ya adab itulah, ilmu adab. Jadi mereka itu bukan hanya belajar ilmu tapi juga belajar adab. Karena al-adabu fauqal ilmi kan. Nah, jadi apapun mereka pelajari dari Rasulullah. Nah, ini ngendikane Sayyidina Ibnu Sirin. Wa anil Hasan al-Basri lan ketutur saking Sayyidina Hasan al-Basri. Ya, Sayyidina Hasan al-Basri ini kalau kita belajar dalam tasawuf, dalam thariqah, ya beliau ini salah satu sanad di dalam banyak thariqah. Bahkan rata-rata thariqah itu sebelum ke Sayyidina Husain itu kembalinya ke Sayyidina Hasan al-Basri. Sayyidina Ma'ruf al-Qarhi, Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidina Dawud at-Ta'i. Ya ini beliau adalah para sufi, ya para sufi generasi-generasi awal. Setelah kalau nggak salah ini generasinya tabi'in, tabi'ut tabi'in lah setelah para sahabat. Nah, jadi generasi awal setelah para sahabat. Qala dawuh sinten Sayyidina Hasan ya. Ingkana lamun ono sapa arrajulu wong lanang iku layak ruju nyekti metu sapa rajul. Berarti fi adabi nafsihi. Oh berarti in berarti angkana atau in berarti in sak temene kelakuan. Karena iku nyekti ono sapa arrajulu wong lanang. Secara bahasanya dhewe seharusnya laki-laki itu iku layak ruju nyekti metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajar adabe awak dhewe ne rajul asini na ing dalem pira-pira taun sumasini nanuli pira-pira taun. Jadi dawuhnya Sayyidina Hasan al-Basri seharusnya laki-laki itu ya dia itu keluar dari rumahnya mempelajari bagaimana adab ya adab tentang dirinya sendiri ya. Jadi mengorek segala sesuatu yang ada di dalam dirinya tentang adab, tentang tata krama, as-sinin summas sinin ya. Jadi bertahun-tahun, bahkan di sini lafadznya summa ya. Summa itu kan dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu, dalam atof itu kan ada wawu, ja'a zaidun wa zaidun kan gitu kan. Zaid datang lalu zaid yang lain datang. Ada ja'a zaidun fa zaidun. Jadi si A Zaid satu datang, lalu ada jeda waktu lagi Zaid yang lain datang. Yang ketiga adalah summa. Summa itu si Zaid datang, summa nuli. Jadi ada jeda waktu tak terbatas. Ya. Lalu yang lain datang bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 100 tahun. Karena summa ini tidak ada batas waktunya. Ya. Lah dawuh Sayyidina Hasan al-Basri, seseorang yang mempelajari adab tentang dirinya sendiri itu seharusnya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi belajar tata krama kuwi tidak hanya butuh waktu 1 tahun 2 tahun, tetapi mempelajarinya bisa seumur hidup. Adab itu ya. Karena ujung-ujungnya yang namanya ilmu itu ya adab. Dan itu jelas sekali disebutkan dalam surat Al-Kahfi ketika Allah menyuruh Sayyidina Musa belajar tata krama kepada Sayyidina Khidir ya. Jadi Gusti Allah menyuruh Sayyidina Musa belajar tata krama ke Sayyidina Khidir itu kan luar biasa. Padahal Sayyidina Musa itu kan nabi, rasul, ulul azmi, ya kan? Ini kan wis cara ibaratnya wongnya wis
derajat yang luar biasa kan. Beliau itu dibesarkan oleh Fir'aun. Dari secara saiki kan keluarga bangsawan lah ya. Keluarga bangsawan, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulil azmi coba. Artinya nabi pilihan. Tetapi Allah masih menyuruh beliau Sayyidina Musa untuk belajar adab kepada seseorang yang tidak dikenal. Sayyidina Khidir itu kan nggak terkenal berarti kan. Beliau bersembunyi, bahkan diceritakan di situ kan suruh ke sahil kan, ke pinggir laut, golek ono wong iku ning pinggir laut. Lek sampai iwak sing mbok goreng iku mau urip maneh ya ning kono wis nggone. Ya. Berarti kan ibaratnya apa? Suruh mencari seorang guru yang tersembunyi yang tidak terkenal itu. Dan kon manut, kan aneh itu. Padahal beliau kan seorang yang luar biasa. Tapi suruh mencari seorang guru yang tidak terkenal, bahkan beliau siapa nggak ada yang tahu gitu. Karena apa? Untuk ini fi adabi nafsihi. Jadi belajar bagaimana menemukan jati dirinya sendiri. Adab ya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, beliau suruh manut, padahal sing dilakoni karo Sayyidina Khidir itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip seakan-akan bertentangan dengan syariah. Membunuh anak kecil itu kan bertentangan dengan syariah kan. Sampai cari di kategori agama manapun, entah itu agama langit, agama bumi, agama buatan manusia, tidak ada satupun agama yang menghalalkan membunuh anak kecil tanpa dosa kan gitu kan. Sik koyok ngono lho kon manut karo gurune coba. Wah itu kan yang luar biasa. Makanya kalau jangan membaca di dalam Bidayatul Hidayah karangannya Imam Ghazali, di situ dijelaskan adab seorang murid yang tertinggi kepada seorang gurunya adalah dia tetap taat kepada gurunya walaupun melihat gurunya melakukan maksiat. Coba. Loh itu ada di Bidayatul Hidayah. Jadi kok awake dhewe ngerti gurune iku, seseorang yang sudah kita anggap sebagai guru nglakoni maksiat, iku kon manut. Bisa jadi itu sebagaimana kasusnya Sayyidina Khidir kepada Sayyidina Musa, ngetes, bisa jadi saking oleh kon husnudzon itu loh. Suruh. Jadi adabnya yang didahulukan, bukan keilmuan. Kalau syariah itu kan keilmuan kan, kalau syariah fikih itu kan keilmuan. Lah ini sudah berkaitan dengan adab. Makanya Sayyidina Hasan itu dawuh, ketika seseorang belajar tentang adabu nafsihi itu membutuhkan waktu as-sinin summa sinin. Jadi beliau mengatakan bukan hanya sinin loh. Sinin itu kan sudah beberapa tahun kan. Tapi masih ditambahi dengan summa sinin. Masih ditambahi dengan wah membutuhkan waktu yang sangat panjang dan gak akan ada habisnya, bahkan sampai meninggal. Lah ini menunjukkan apa? Saking pentingnya adab. Ya ini padahal adab kepada seorang guru, apalagi adab kepada seorang wali, apalagi adab kepada Kanjeng Nabi, apalagi adab kepada Allah. Kan gitu kan? Lek diurut toh, ya kan? Adab kepada seorang guru saja seperti ini. Apa meneh adab ning wali? Apa meneh adab ning Kanjeng Nabi? Apa meneh adab ning Gusti Allah gitu. Ya karena adab itu kan ada banyak tingkatannya gitu. Wa an Sufyan bin Uyainah, lan ketutur saking Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Nah ini para sufi-sufi besar lah. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah saat temene Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa ya Kanjeng Nabi iku al-mizanu timbangan al-akbaru kang agung. Jadi ketika kita berbicara adab ya, maka ya, pusatnya jadi timbangan itu kan apa namanya ada kanan kiri kan. Lah jadi yang menyeimbangkan ini porosnya lah adalah Rasulullah. Kenapa kok Rasulullah? Ya. Karena jelas di dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, wa innaka lan sak temene panjenengan wahai Rasulullah iku la'ala khuluqin nyekti ing atase. Loh itu luar biasa itu tafsirnya. Itu kalau dalam tafsir sufi, tafsir tasawuf, Allah itu kan di atas kan ya. Iya kan? Allah kan? Kan ada Allah, ada fi kan? Iya toh? Ada Allah, ada fi. Kalau fi itu kan di dalam, ya.
Ala itu kan di atas, ila maring, kan masing-masing punya arti toh. Lah ala itu kan di atas. Wa innaka lan sak temene panjenengan wahai Rasulullah. Iku la ala khuluqin. Ala khuluqin. Ala khuluqin. Kan gitu kan? Kanjeng Nabi itu posisinya di atas, khuluq itu adab. Adab itu ono ning ngisor e. Jadi Kanjeng Nabi itu ala khuluqin. Ya. Wa innaka lan sak temene panjenengan wahai Rasulullah ala khuluqin. Ya. Jadi ala khuluqin ing atase adab azimin kangen. Jadi secara derajat Kanjeng Nabi itu kalau dibandingkan dengan adab apapun Rasulullah itu berada di atas semua. Karena ala khuluqin. Loh kalau itu diartikan Kanjeng Nabi itu memiliki, seharusnya kan fi kan? Rasulullah kan punya adab kan gitu kan? Tapi lafadznya adalah ala khuluqin. Itu saking luar biasanya. Makanya apa? Makanya bahasanya Sayyidina Sufyan bin Uyainah di sini adalah huwa al-mizanul akbar. Ya. Jadi Rasulullah itu adalah timbangan yang paling agung. Ya. Jadi luar biasa nih. Jadi bahasa mizanul akbar ini, akbar itu kan berarti wes paling kan, ya kan ada kabir, ada akbar kan gitu, ya ada kan kalau kabir itu kan besar, kalau akbar berarti paling besar gitu. Jadi sudah tidak ada lagi ya, sosok ketika berbicara adab selain di atas Kanjeng Nabi wis gak ono nek wis. Kanjeng Nabi wis paling dhuwur berbicara adab. Wa alaihi lan iku ing atase mizanul akbar. Ya, mizanul akbar utawa Kanjeng Nabi. Tu'radu dan pentokaken. Ya. Tu'radu dan pentokaken apa al asya'u pira-pira perkara. Ala khuluqihi ing atase pira-pira akhlake Kanjeng Nabi. Wasiratihi lan tindak lampai Kanjeng Nabi. Wahudahu lan pituduhe Kanjeng Nabi. Jadi segala sesuatu apapun itu, jadi yang dibuat apa? Tu'rad itu istilahnya, jadi segala sesuatu dibandingkan apapun itu ya dikembalikannya kepada akhlaknya Rasulullah, ya tindak lampai Kanjeng Nabi, petunjuke Kanjeng Nabi. Jadi kita berbicara apapun itu kita kembalikan kepada Rasulullah. Ya. Fama mongko utawi perkara. Ya. Fama mongko utawi perkara wa faqaha kang nocoki apa maing khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Fa iku fahuwa mongko utawi ma iku al haqqu perkara kang hak. Jadi ketika kita berbicara kebenaran, hak itu apa sih? Ya. Jadi perkara yang benar itu apa gitu. Jadi perkara yang benar, perkara sing bener iku ya perkara sing cocok karo tindak lampai Kanjeng Nabi gitu loh. Ya. Jadi perkara yang benar, fama wa faqaha fahuwa al-haq. Jadi mizannya, jadi timbangannya itu Kanjeng Nabi. Segala sesuatu apapun itu tentang akhlak, tindak lampah, petunjuk, ketika sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan, ya itulah yang benar gitu. Wa ma utawi perkara khalafaha kang nulayani apa ma ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu iku fahuwa mengkau utawi ma iku al batilu perkara kang batil. Begitu juga sebaliknya. Jadi apapun ketika menyalahi aturan yang dibawa oleh Rasulullah, ya itulah yang batil. Ya. Nah ini konsepnya umum. Nah bagaimana konsep ini diimplementasikan, dilakukan? Nah lagi-lagi apa? Lagi-lagi nanti ini dijelaskan. Butuh seorang guide. Lah guide itu siapa? Guide itu ya seorang guru, syekh. Ya, makanya nanti Mbah Hasyim Asy'ari itu menjelaskan pentingnya mencari seorang guru
ya guru sing bimbing lahir batin, bukan hanya ning donya tok tapi juga sampai akhirat. Karena ini kan kalau diartikan secara sederhana ini kan bahaya kan. Ya pokok sidik-sidik gak cocok. Wah, ini Kanjeng Nabi seperti ini. Emang kamu tahu sapa? Ya kan gitu kan. Karena ini masih konsep awal gitu. Fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batil. Jadi kebenaran itu adalah segala sesuatu yang di situ adalah sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Begitu juga sebaliknya. Kebatilan adalah segala sesuatu yang di situ bertentangan dengan yang Rasulullah ajarkan. Nah, ini dawuh Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Wa an Habib bin Syahid, saking Sayyidina Habib bin Syahid. Wis pokoke niki golongane ulama-ulama sufi kabeh. Sayyidina Habib bin Syahid qala dawuh sinten Sayyidina Habib li ibnihi maring putrane Sayyidina Habib. Jadi Sayyidina Habib bin Syahid niku dawuh teng putrane. Ya, putranya itu dawuh Sayyidina Habib napa? Ishab ngancanono sapa sira al-fuqaha ing pira-pira wong kang alim fikih, wong kang ngerti agama. Ya, ini kalau dikembalikan dalam Al-Qur'an ya berkaitan dengan ayat may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, ya. Jadi ketika Allah mengharapkan sebuah kebaikan kepada seseorang, jadi tondo-tondone Gusti Allah niku nakdirne wong kuwi apik, yufaqihu fiddin. Jadi may yuridillahu bi khairan. Jadi tondo-tondone Gusti Allah nakdirne seseorang itu punya takdir baik, ya, nasib yang baik, yufaqihu fiddin. Tanda yang paling jelas adalah Allah memberikan pengetahuan kepadanya tentang agama, ya. Jadi iso belajar agama. Paling tidak ya nyedek karo wong sing ngerti agama. Nah, makanya di sini Sayyidina Habib bin Syahid dawuh teng putrane ishab al-fuqaha. Awakmu iku cedhek terus karo wong kang fuqaha. Fuqaha ini kalau diartikan secara sufi bukan hanya orang-orang yang ngerti fikih, ya. Fuqaha itu kan dari kata faqih kan, kalau dimufradkan kan, faqih kan fikih, faqihun itu kan isim fa'il toh. Ya. Faqih itu kalau dalam tafsir sufi man faqi'a hijaba qalbihi, ya. Jadi seseorang yang diangkat nafsunya. Siapa mereka? Ya para wali, ya. Jadi fuqaha ini kalau diartikan secara tasawuf ya para waliullah niku. Kut nyedek ning para wali. Jadi Sayyidina Habib bin Syahid itu kepingin anaknya itu selalu apa? Nyedek teng para wali. Kalau diartikan secara biasa ya fuqaha ngalim fikih. Tapi fikih, faqihun itu kalau diartikan secara sufi, tasawuf, man faqi'a hijaba qalbi, seseorang yang terangkat ya hijab, ya penghalang hatinya. Penghalang hati itu apa ya? Nafsu. Siapa mereka? Ya wali, ya. Ya, jadi waline Gusti Allah. Wa ta'allam lan belajar sapa sira. Wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha adabahum ing adabe fuqaha. Dan beliau menyuruh putranya bukan hanya menyerap ilmunya saja, tetapi justru pesan kedua, coba. Pertama kan kon ngancani, kon nyedek-nyedek terus kan. Yang kedua langsung kon belajar adabe. Ya. Jadi adabnya yang disuruh untuk menyerap ke fuqaha itu adabe. Le awakmu rono belajar adab ning para wali iku. Ya.
Jadi kon belajar adabe. Fa inna dzalika mengko sak temene mengkono-mengkono ishab al-fuqaha wa ta'allam minhum adabahum. Kenapa kok beliau itu sampai berpesan seperti itu? Ya. Jadi beliau mengatakan ketika kamu bisa melakukan dua hal ini, coba dua hal tok loh, kon kekancan, kon nyedek, karo kon belajar adabe. Kenapa seperti itu? Karena bagi beliau Sayyidina Habib itu iku ahabbu luweh demen luweh kinasian ilayya maring ingsun min kasirin saking belajar perkara akeh minal hadisi saking ilmu hadis. Bahkan dawuhe beliau, awakmu lho gelem kekancan karo fuqaha, gelem belajar adab, kanggone aku iku wis luar biasa lah daripada awakmu hafal hadis. Ya. Jadi beliau itu menyuruh anaknya itu, sing penting awakmu wis nyedek-nyedek ning para wali, alim fikih, belajar adab. Kangge aku iku wis luar biasa lah daripada awakmu iku apal hadis iki. Artinya apa? Beliau itu ingin putranya itu lebih apa? Lebih. Jadi kan mencari ilmu itu wajib, adab wajib, cinta para wali itu wajib. Jadi ada skala prioritas itu loh. Jadi yang pertama itu yang penting cinta sih. Cinta ning para wali. Mari ngono belajar adabe, baru mempelajari ilmunya gitu loh. Ya, jadi derajatnya seperti itu. Waqala Ruwaimun, Sayyidina Ruwaim radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ruwaim dawuh, luar biasa kitabnya ini. Makanya apa? Pernah ada sebuah cerita ya. Jadi santri-santri riyen niku ketika mondok itu tidak langsung disuruh ngaji. Ya. Tapi suruh khidmah. Jadi santri baru mondok itu gak langsung kon ngaji, kon khidmah. Khidmahnya apa? Zaman dhisik kan urung enek sanyo kan. Khidmahnya apa? Khidmah melayani segala sesuatu yang ada di pesantren. Ya, zaman dhisik khidmahnya apa? Ngresiki jeding, ngresiki WC, ngangsu. Jadi ngebeki piye amri santri-santri wudu karo adus iku banyu wis cemepak. Jadi khidmah sih. Untuk apa? Ngedone lho. Awake dhewe kan kemelinti biasanya kan. Iya toh? Apa meneh anak wong sugih itu. Jadi mlebu pondok wis pokoke yo lah. Lah mengedonkan sifat takabur itu dengan cara khidmah. Wis toh. Sampean yo misalkan awake dhewe atau saya sendirilah. Sampean kok kumpul karo kanca, kok mulai krasa, wah, kowe paling pinter. Cara ngedon nih, semua orang ngeresiki WC. Gue lah ambruk. Jadi rasa takabur gue lah medun. Khidmah gawe ini kopi, gawe ini teh. Jadi kumpul-kumpul moro, tak ini kopi. Itu nanti akan don. Karena khidmah itu salah satu cara untuk apa? Untuk menghilangkan rasa takabur dalam diri kita. Santri-santri dulu itu gitu. Jadi kok baru mondok yang diajarkan kepada seorang kiai itu langsung khidmah, adab. Ya. Jadi didon nih sih. Sampean ra usah ngaji sik wis. Tugasnya apa? Malik sandale santri. Ya. Wis pokok sampean pokok sekian bulan ra usah ngaji. Malik sandale santri, sandale kiai, sandale tamu, ngresiki jeding, terus ngisi jeding, ngresiki WC. Wis pokok khidmah sik wis, sampai bener-bener don. Ketika sudah siap baru boleh ngaji. Nah, itu luar biasa. Itu ajaran yang luar biasa itu. Banyak contoh-contoh seperti itu. Bahkan dikengkeni ngoten niku, Gus. Biasanya larinya dikengken kopi, lari-lari ngoten niku nggih sami. ya. Senes kiai ini tapi lari-lari sih. Ya enggak apa-apa. Jadi wis pokok diplekoto sik lah. Ya. Itu kan cara bahasanya dhewe. Jadi sebenarnya itu apa? Untuk mengedonkan kita. Jadi khidmah itu luar biasa, ya. Ya. Ya ini. Ya. Jadi memang seperti itu, ya. Jadi Malik Sandal itu ada sanadnya itu, ada kaulnya para ulama itu ada. Apalagi sandalnya seorang wali ya. Karena apa? Sandal itu kan satu-satunya perkara yang membawa tubuh kan, seluruh tubuh kan. Lek kelambi kan sawat tok.
sarung, apalagi kopiah kan. Kalau sandal itu kan yang di bawah mulai semuanya kan, dari bawah ke atas. Makanya malik golek barokah malik sandal itu ada dalilnya ada. Para wali dulu itu banyak yang hobinya malik sandal. Ya itu tradisi ini yang mulai hilang zaman sekarang. Nah itu perlu ditradisikan lagi. Bahkan bukan hanya malik sandalnya kiai, sandalnya tamu, santri, sopo ae. Nah itu perlu ditradisikan lagi. Karena itu bagian dari adab. Ya. Bagian dari mengajarkan santri adab. Ya. Nah ini. Jadi banyak zaman dulu itu seperti itu. Ya. Jadi cara kok awake dhewe mulai engkres itu khidmahnya ditambahi. Ya. Kok kita sudah mulai merasakan rodok engkres, mulai khidmah. Caranya khidmah apa? Paling penak ngresiki WC, ngresiki jeding. Jadi ngladeni ning liyan, santri liyane, apalagi guru, seorang guru. Karena itu adab yang luar biasa. Banyak tradisi di pesantren-pesantren salaf dulu yang seperti itu banyak. Jadi dawuh Syekh Sayyidina Ruwaim napa? Ya bunayya he anak ingsun. Ija'al ndadekno sapa sira ilmaka ing ilmu sira milhan kaya uyah. Jadi beliau itu berpesan kepada putranya, pada santrinya, awakmu iku ndadekno ilmumu gur kaya uyah tok. Terus saiki koyo masako lah. Ya. Jadi ilmu itu diibaratkan hanya bumbu. Jadi ketika ini disandingkan antara ilmu dan adab, ilmu iku ibaratnya gur kaya bumbu tok uyah. Wa adaba lan dadekno sapa sira ing adab sira daki kon ing kaya tepung. Sayure ya cara ibaratnya sego goreng, segone itu adab. Artinya apa? Secara kualitas, secara presentase ya, adab itu adalah 90%, ilmu adalah 10%. Sing dadekne Indonesia ruwet itu kan adabe gak ono, ilmune dhuwur-dhuwur. Nah, iya kan? Jadi ilmu terus yang tinganu keilmuan aja tapi adab tidak diajarkan. Ya. Sampai akhirnya apa? Ada mantan guru. Wah, kayak mantan guruku. Wah, masya Allah. Kok enak mantan guru? Ya, tidak ada. Tidak pernah ada mantan guru itu. Wong Sayyidina Ali itu man 'allamani harfan wahidan insya'a. Ya. Jadi dawuh Sayyidina Ali itu sapa wonge sing tau ngajarne aku huruf siji tok tak anggap guru seumur hidup wis. Aku ape dadekne budak ya ora apa-apa. Sampai itu Sayyidina Ali lah itu. Saking nopo, saking pentingnya guru. Jadi seorang guru yang mengajarkan kita alif ba ta itu ya guru selawase. Sampai ada mati ya tetap guru. Ya kita harus punya adab kepada beliau-beliau itu. Ya. Jadi luar biasa beliau mengajarkannya. Makanya ya bener. Sakjane kabeh wong nyekel adabul alim wal muta'alim iki adem. Ya. Anane donya ruwet kan akeh wong sing gak duwe adab kan. Ya. Ilmune dhuwur tapi ra duwe adab. Sampai akhirnya terjadi korupsi apa. Itu kan karena enggak punya adab kan. Ya. Gak duwe adab. Jadi dadekno ilmumu kuwi uyah, adabmu tepung. Jadi sego lah ilmu wis ibarat masako tok wis. Nah, makanya belajar adab sih sadurunge belajar ilmu. Ketika belajar ilmu ya dibarengi dengan belajar adab. Allah luar biasa. Waqala Ibnul Mubarak, waqala lan dawuh sinten Ibnul Mubarak Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Dawuh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kang sithik minal adabi sangking adab iku ahwaju luweh butuh minna tinimbang kita ila kasirin maring perkara kang akeh minal ilmi sangking ilmu. Ya. Dawuh Sayyidina Ibnu Mubarak,
golongan kami itu, ya generasi beliau, kami itu lebih butuh duweni adab sithik ae. Coba perbandingannya loh. Duweni adab sithik ae daripada ilmu sing akeh. Jadi beliau itu lek kon milih antara ilmu akeh, adab sithik, langsung adabe sing dipilih. Ya. Karena apa? Ya puncak dari kehidupan ini adab. Bagaimana adab kita kepada diri sendiri, bagaimana adab kita kepada orang tua, adab kita kepada anak, adab kita kepada istri, adab kita kepada seorang guru, entah itu guru dzahir, guru batin, adab kita kepada para wali, kepada Kanjeng Nabi sampai ning Gusti Allah. Nah, zaman saiki kan akeh wong gak duwe adab kan. Ya. Mbah Hasyim Asy'ari niki mengajarkan kepada kita begitu pentingnya adab. Dan beliau ya yang beliau ambil ya dawuh-dawuhe para sufi niku. Ya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, Sayyidina Ruwaim, Sayyidina Habib, Sayyidina Sufyan, Sayyidina Hasan Al-Basri. Wah, ini Sayyidina Abdullah bin Sirin, Sayyidah Aisyah, ini kan para sufi-sufi terkenal di zamannya gitu. Ya. Dan beliau menjadi seorang sufi tentunya karena apa? Menjaga adab. Ya. Adab. Luar biasa. Wakilalan dan ngendikaaken li imamina maring imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i niku pernah ditanya oleh muridnya. Imam Syafi'i niku adabe luar biasa teng guru-gurune. Ya, beliau makamnya ada di Kairo, ada di Mesir. Dawe, jadi Imam Syafi'i ditanya muridnya, kaifa iku hale kaya apa syahwatu kau utawi keinginan tuan lil adabi maring tata krama. Faqala mengkon jawab sinten Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jenengan niku oleh kepingin mempelajari adab niku kados napa sih? Mengamalkan adab ketika mencari ilmu niku kados napa? Ya. Aqala mengko jawab sinten Imam Syafi'i asma'u ngrungokaken sapa ingsun bil harfi kelawan huruf minhu saking adab fatawaddu mengko demen apa a'dai anggota ingsun annalaha sak temene iku keduwene a'dai asma'an ana pira-pira pengrungu tatana amu kang enak-enakan apa asma'an bihi kelawan tatana amu kang enak-enakan apa asma'an bihi kelawan harfi ya Allah. Jadi beliau itu oleh kepingin nih belajar adab itu jadi sampai apa ya, ini kan bahasa kiasan kan, jadi seakan-akan itu setiap sendi dalam diri beliau itu merasa ingin sekali apa mendapatkan, jadi setiap huruf ibaratnya setiap titik segala sesuatu yang berkaitan dengan adab itu pokok tiap sendi itu lah iso duweni adab ngono. Jadi oleh njogone adab itu sampai seperti itu gitu. Bahasa kiasannya itu fatawaddu a'dha'i annalaha asma'an tatana'amu bihi. Jadi kan anggota tubuh dari ujung rambut ujung kakinya banyak kan. Jadi setiap a'dha'i, tiap anggota tubuhku ini seakan mendengar lalu menikmati setiap huruf ya yang berkaitan dengan adab itu pengen goleki adab itu. Sampai kan ini kan sampai maksudnya piye Imam Syafi'i itu gitu. Sampai bertanya lagi, beliau ditanya lagi, wakilalan dan ngendika akan lahu maring Imam Syafi'i. Wa kaifalan iku hale kaya apa to labuka utawi oleh golek ituan lahu maring adab. Lah kados ngoten niku terus pripun carane jenengan golek niku kaya apa ngono. Jadi
muridnya itu penasaran. Wah, kalau sampai seperti itu apa? Cara dijelasne iku jenengan itu goleki adab nu sampai kados nopo Imam Syafi'i itu. Ya, Sayyidina Imam Syafi'i. Kala dawuh sinten Imam Syafi'i iku thalabul mar'ati kaya golekine wong wadon al mudillati kang kilangan waladaha ing anake mar'ah. Ya. Walaisa lan ora ana iku laha keduwene mar'ah sapa gairuhu saliyane walad. Ya, jadi krana ngerti lek muridé penasaran, "Puh, jenengan lek golek adab sampe kados ngoten niku Imam Syafi'i. Maksudnya pripun niku?" Ya, akhirnya beliau menjawab, jadi golek ini adab Imam Syafi'i niku cara diibarat nih seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya. Jadi anaknya hilang, dhek iku goleki anak kuwi. Bisa diibaratkan seperti itu kan? Dia punya anak tunggal terus dipisahkan. Jadi kan wong wedok gur duwe anak tunggal, anake ilang wisan. Lah goleki Imam Syafi'i ning adab ibarat wong wedok sing duwe anak tunggal, anake ilang. Jadi kan luar biasa kan itu kan. Nah itu Imam Syafi'i. Makanya apa? Imam Syafi'i ini kok adab di Ahlul Bait itu luar biasa. Adab teng keluargane Kanjeng Nabi itu luar biasa. Sampai satu-satunya mazhab sing sering dituduh Syiah itu kan Imam Syafi'i. Gitu. Ya sampai beliau dawuh kan dalam satu baitnya, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi anzalahu. Ya. Wahai keluarganya Rasulullah, mencintaimu itu adalah fardu ain. Wajib. Karena apa yang menyuruh langsung Gusti Allah. Liudhiba ankum rissa alal baiti wa itahhirakum tathira dalam Al-Qur'an. Ya. Laukana hubbu ala Ahmad bid'ah fa inni bitilkal bid'ati muktafin. Di dalam baitnya yang terakhir kan ada berapa bait itu. Lah di bait yang terakhir itu Imam Syafi'i sampai dawuh. Karena kan akeh kan. Lek mencintai Ahlul Bait mesti dituduh Syiah kan seperti itu kan. Dhewe kan mencintai habaib, mencintai pokok mencintai Sayyid, mencintai keluargane Kanjeng Nabi. Wah, Syiah iki. Mencintai Sayyidina Husain. Wah, Syiah kan seperti itu kan. Lah itu jadi ungkapan seperti itu wis ono zaman Imam Syafi'i wis ono. Padahal Syafi'i tahun piro kan. Imam Syafi'i juga dituduh seperti itu. Imam Syafi'i itu dituduh Syiah pernah. Karena saking apa? Jogone adab ning keluargane Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i sampai dituduh Syiah. Jadi mazhab yang sering dituduh Syiah itu ya mazhab Syafi'i. Ya. Sampai itu tadi dawuhnya, ya laukana hubbu ali Ahmada bid'ah fa inni bitilkal bid'ati muktafin. Lho lek awakmu nganggep aku mencintai keluargane Kanjeng Nabi ku bid'ah, wis ra patheken. Berarti fa inni bitilkal bid'ati muktafin. Aku dengan bid'ah itu wis cukup, wis ra apa-apa, wis mbok anggap bid'ah seumur hidup wis ra patheken. Cara bahasa saiki kan ngono kan. Wis karep-karepmu wis. Gak anggap aku, sing penting aku iso njogo adab gitu. Ya, ini jadi ketika berbicara tentang adab, Imam Syafi'i itu setiap sendi di dalam dirinya merasakan kenikmatan. Sampai muridnya bingung maksudnya pripun? Ya ibarat wong wedok duwe anak sitok, anak ilang, dhek goleki anak sing ilang kuwi. Ya itulah cara diriku untuk mencari adab. Ini luar biasa. Luar biasa Mbak Mas Syari ini. Makanya adab lah ya, adab intinya adab. Urip iku wis adab. Cara ibaratnya awake dhewe iku wong goblok sak donya lah, gak ngerti apa-apa. Njogo adab tok wis cukup bisa Mas. Cara ibaratnya lho. Ya. Ibaratnya wis ning pondok ora ngerti apa-apa, blas jagalah satu hal adab. Wis insyaallah barokah. Adab. Makanya santri kalau kita melihat ya, berbicara kecerdasan, santri saya kan cerdas kan. Tapi kenapa ketika pulang ke rumah yuk bingung-bingung? Iya kan? Lu santri dhisik iku alah wong ning pondok penggaweane gur gendok, iya kan? Gendok kalau lek sampean lho coba wis sampean sowan ning santri-santri tuwek lah. Ning pondok ngono kae ta, iya kan?
Dari dulu kan dunia pesantren hanya seperti itu kan. Ya rahasianya ini ternyata gitu loh. Jadi santri dhisik kuwi adabe 90%, ilmune 10%. Nah santri saiki diwalik. Adabe 10%, ilmune 90%. Sampai kiyaine diengkel. Diprotes, gurune diprotes. Jadi ada apa ya? Sesuatu cara ibaratnya ada faktor X yang terlupakan itu. Seharusnya kita kembali pada ini konsep ini sudah. Wong awake dhewe NU itu sapa ya Mbah Hasyim Asy'ari kan gitu kan. Lah saiki pondok ning Indonesia NU ya seharusnya kembali pada konsepnya Mbah Hasyim Asy'ari ini. Jadi adab ibarat sego ya. Ilmu ibarat uyah, yes. Jadi harus adab baru ilmu. Itu ya. Wa qala ba'duhum minjing malih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.